Jadi kepentingan itu juga sampai sekarang dunia itu terjadi itu baru kayak Ayatul Ahkam. Jadi tidak terbayang ya misalnya ada perempuan terus tanpa aturan itu. Terus yang bedakno zina ambek ora zina kok iso nak dinikah jenenge nikah. Sekali ra sesuai nikah jenis sifat. Ya napa jenenge napa sifat. Lah terus yang menjadi masalah ini kalau tak cerita dalam Islam. Ketika Sayyidina Umar Sugeng, Abu Bakar Sugeng, Ibn Abbas, zaman itu ada perlawanan terhadap siapa saja sering dalil Quran. Itu ngono tenan tentang rakyat. Jono wong kok ngutip ayat Quran itu ditegur. Sampai ada kita bersama la tuhajihim bil Quran walakin hajihim bil sunnah. Kalau Anda berdebat atau adu diskusi jangan sekali-kali pakai Quran, tapi pakai lama Quran. Dan yang menjadi tragedi ayat seperti itu. Mereka yang menghalalkan nikah mut'ah, ini rumah tenan ya, osis potong-potong. Mereka yang menghalalkan nikah mut'ah itu alasannya sama tamtak tinggi ingin dunia, ba'adu dunia ujur itu jama'i adrim, jama'i ujro. Jadi ujro tunggu opah, nanti jamak no ujur. Jadi kalau kalian ngalih, mufrote ujur itu, ujro itu opah. Jadi kalau orang ngalah mut'ah, orang wedon berbagok koloni, teman-teman kok bayar. Jadi pamat tam tak sumbihin guna faatu nau. Ini pentingnya semua. Itu kan jadi musibah betul. Bagaimana mungkin satu ayat yang mensakbalkan nikah, kemudian dengan maknani ayat seenaknya dibedalil halalin apa? Mut'ah. Lane pepatah manta alama bila tekin pakai setan umang nyata. Tapi kalau di Indonesia nyata fatwa itu malah ditoris. Ini kan tanpa murtid itu pakai bunuh kok. Nah kalau malah ramah mendesak, kalau itu nggak murtid itu bukan mendesak. Itu mendesak malah teng Ayatul Ahkam. Karena kecelakaan nikah mut'ah itu gara-gara itimat menggulirul ayat atau umumul ayat yang dikira maknanya panas tampak turun dingin sudah, itu rumah tenang. Terus padahal ujur temerikin itu maknanya mahal. Maka ayat ini turun hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum. Itu rak haram nikah. Jadi nak haram nikah anggur wajib nikah sing halal. Itu terus masalah. Kalau kalian ini yang haram dinikah secara jadi itu kan ibu, ya anak wedok, tidur wedok, Pak Ahmad hukum bukti atau bulik sama bapak, ya terus wakola hukum, apa bukti atau bulik sama apa ibu dan sebagainya. Sama saya tak betul. Haram ini jenis haram jadi krono nasab. Terus ono haram sing krono dia. Jadi itu misalnya penikahi wong sing ora nasab. Jadi cara jadi boleh. Tapi kalau dengan kaifiah mut'ah itu salah. Ya, dengan kaifiah mut'ah itu salah. Mau tidak mau kamu harus melibatkan sunnah Nabi di mana akhirnya Nabi di perang Khaibar mengatakan bahwa mut'ah ini pernah dihalalkan pada kami dan kemudian haram ila yaumil qiyamah. Ini rumah Allah tenang. Umpama wong berpegang dalil ayat misalnya pamas tampak tumbihi min kita fa'aturuna usulaw itu tanpa sunnah Rasul itu tetap. Makanya dulu balik pinggirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wong rapati wani dalil Quran perkara ini kuatir ono ayat am sing mendesak jadi wong malu balik wani dalil Quran itu bahaya ini rumah Allah tenang. Itu resiko dalil Quran. Itu nak ora wong ini mutasakhir bil ulum memang punya ilmu banyak. Nomor 2 itu dia punya kapasitas sunnah. Dan itu buatan bahaya betul. Itu tragedi mut'ah, itu tragedi dalam nikah. Kalau ngaji tanya jihad ini. Lebih parah lagi paham-paham sekuler itu juga korban ayat A. Misalnya begini, pernah ada seorang sekuler dia turunan kiai, orang baik.
Tapi karena dia tidak pernah belajar Bukhari, dia tidak pernah belajar Sunnah, dia bilang karena dia orang-orang sekuler itu dan dia orang populis, orang-orang yang itu dia bilang dibukukan, ironisnya dibukukan bukan sekedar seminar bahwa semua agama itu benar. Tinggal perilaku sosialnya. Dia mengutip ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was ini kan disetarakan. Atasnya pakai wawu berarti setara. Ya, berarti apa? Setara, derajat. Nyatanya Allah tidak masalahkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sofiin, atau man amanah minum billahi wal yawmil akhir ya kalau majruh. Itu kan karena dia pakai ayat. Ini kalau turun wajah ngaji kiri kemauan rasa di gambar itu haram awal. Jadi rasa haram, tapi awalnya itu haram. Orang beri haram, awalnya itu haram. Dan ada ini yang baca haram, orang ya roh, awalnya itu haram. Jadi rumah. Dan itu populer akhirnya. Apalagi di era sekarang orang kecenderungan bahwa semua sama-sama. Terus orang punya bukti sosial di rumah nonton. Misalnya di Indonesia tingginya orang Islam, tinggal orang Islam. Terus yang tukang perkosa, ya orang Islam aja orang Indonesia. Tapi yang orang Eropa, tinggal orang Kristen, yang korupsi. Nah, lalu maknanya ayat ini gimana? Maknanya ayat itu ya nanti ya sebenarnya ayat itu memang kalau maknanya perantau itu repotnya gitu. Mereka yang iman, naladzina amanu, waladina itu dan mereka yang jadi misalnya wan nasara yang mereka yang nasrani wasofi. Wa iman amanan min billahi wal yawmil akhir falahu ajruhum. Itu kan musibah. Saya pernah ketemu penulis itu dalam satu acara seminar. Saya bilang saya tidak akan mengkonfirmasi mana ayat ini. Karena tak anggap pertemuan ini pertemuan pertobatan. Jadi saya tidak mau berdebat dengan makna ayat ini. Karena pemaknaan tadi ini pasti salah. Yaitu resiko pulau balik. Resiko zohirul ayat. Pulau ulang lagi itu resiko zohirul ayat. Sehingga dulu itu ada etika. Quran berapa longgo sholat. Taman perlu ingat sih. Semua riwayat Quran sing maksudatun min fahir rasul. Dari min afwahil masyayikh itu fitnah. Enggak ada riwayat Quran sing ngaji kados bodoh-bodoh Quran. Semua riwayat sahabat dari Rasulullah itu fitnah. Ini sing salah kaprah dalam dunia hadis. Tapi salah apa ibadah apa salah ibadah dengan ini. Tapi salah kaprah. Kalau orang tenan, rasa tersinggung urusan ini biasa mawon. Pertama riwayat Quran sing dan bener-bener min faminasi atau min finnasi dalam bahasa hadis min finnasi. Itu fitnah. Mergo Quran sing ta'abbudi. Ya ini kula usul tenan. Quran sing ta'abbudi sing jan ta'abbudi ku kowe nak lanang tenan maca Quran kita. Lan ya ayyuhal muslimin qumil laila illa qalila. Niku qumil laila illa qalila kira salat kan. Ini tahu awingkus min qalila. Auzif alaihi wa rasulil Quran. Itu kita. Sehingga jadi maca Quran kalau tidak di sholat itu aplikasi dalam sosial. Tapi nak maca Quran tak abudi yen zaman Nabi, zaman sahabat itu apa? Sholat. Sehingga dari Ummul Fadl ibunya Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas mulai alim, terus beliau baca nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kata ibunya, ya bunayya laqad adkartani suratan kuntu akhadtuha min fi Rasulillah hina shallal maghrib. Wa inna tanawruna lawahidun. Anakku, sungguh ayat itu mengingatkan kamu pada bacaan Nabi. Sungguh saya mengambil ayat itu ketika Nabi baca itu di sholat maghrib. Mulai sholat wastur nun. Karena dapur kita wa inna tanawruna lawahid. Ini rumah dapur kita sah. Sehingga agar dia mulai misalnya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ini rumah orang. Berapa tersinggung biasa mawon dia. Nang ada kadane tersinggung terus musuh, mungkin pekalen, ngomong ilmu ra gelem. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu salatnya. Adna min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun minal ladzina wa huwa yuqaddirul laila wan nahar. Alima lan tusru fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kowe nak qiyamul lail maca Quran khatam ra kuat, suwengi total ra kuat. Akhirnya wis penting ana Quran, fakau mata ya karo. Aliman saya kun minkum mardu wa akharuna yadribuna fil ardi yaqawuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Fakau mata ya karo min. Bahasa itu wong hafal Quran lha ora wani maca Quran gitu. Kulo nate rong tahun.
Jadi kalau nu alhamdulillah nate ngatam Al-Qur'an di sholat itu 2 tahun. Dino itu 6 kali lembir. Nah, mama tidak beda nih mas. Khatam rombang. Ini kalau namanya nate ya. Mungkin nate cara kalau temu pangeran wis nate mau Al-Qur'an di sholat. Nah, aku bolak balik sih makan juga dari itu. Artinya begini, ada yang berlebihannya. Kalau ya tadi saya katakan, kalau ada tradisi al-akhdhu min afadil masyayikh sampai roh mulu gerakan dan sebagainya, niku tasbih berlebihan dalam dunia Quran. Padahal sahabat ngambil Quran sangko Nabi itu di sholat, tentu Nabi misalnya masuk mulon, misalnya yang diminta Nabi masuk mulon. Dan awal ya roh akwabun Nabi, roh pamun Nabi, apa menaik kedua, ketiga. Dan akhudul Quran di sholat di darahnya roh pamun Nabi. Musafahai begitu. Paham? Jadi soal kita dua ada, terutama lapat-lapat yang cukup begitu sampai kesinggung begitu nih. Itu ya oleh, tapi jangan yakin itu dari Nabi karena as-sahabat akhudul Quran sangka Nabi itu fi sholat. Mereka Nabi itu mau Quran aja itu fi sholat itu zaman dulu ayat ya ayuhal muslimin kumillaila illa qalilan nisfahu aw inqusmin aw zid alaihi terus warasi la wong saiki dari les potong mulai warasi Quran tertio padahal itu asbab nuzule fi sholat jadi ngene gitu tidak Quran tak abuji itu silsilah diwaca tapi nak Quran aplikasi tadi diwaca ning ngene ana kena lanang tenan kali-kali kok tahu khatam Quran di sholat. Waktu orang masih mau sering mami terawih lah, menawan bayaran ibarat. Aku tahu, isan-isan tu jenuh tak. Nah kalau mau nanti, dia jadi cara pulau. Kalau spesialis Quran, pulau setuju latihan di guru musafah pulau. Tapi jangan pernah meyakini kalau itu syartun sisi hasil Quran. Nah kita meyakini kadzab ta'ala Rasulullah perkara ini. Nabi. Nama aku disohakkan min kami nasi itu rasa nganti berlebihan. Lu mau nabi kita orang ngarang masih rasa apa? Ibtinas siratal mustaqim, ibtinas siratal mustaqim. Imam Liani mau salah tak mana ya? Salah tak orang tahu betul tak mau. Tapi kita anaknya begitu ya kita anut. Tapi banyak yang karena gini loh, Imam Asyik itu kan dia punya guru nahwu. Tak ceritain Imam Asyik. Dia punya guru nahwu. Terus guru nahwunya itu terlalu rasional. Jadi dia punya anak, tapi punya guru. Jadi malaka la tak manunan. Dia kagungnya Robi itu malaka la tak manulan. Coba lagi. Malaka la tak manulan. Coba. Ma niku nopo laka gede panjenengan ya Yakub bapak ini. Yang ngomong anak-anak. La tak manu ora percaya panjenengan nanti. Terus walhasil lewat proses elal. Niku nune iku non sing doma. Non sing doma. Gue nasibe terus terus jadi fathah. Lah karena ini eroknya doma, supaya ketok doma dikon begitu la tak man. Nah itu makili doma sing malaka la tak manulah. Taruh aku di bang Gus. Paham? Jadi memang secara erok itu pasti doma. Memang kita sepakat eroknya pasti. Kok fi'il mudhari apa ono nasib gak ono jazim. Akhirnya karena doma hilang si ekspresi noning becu. Kemana nih doma itu kumpulnya sapatnya. Ya doma mana dia kumpul. Ya udah tapi dia ngomong. Tapi kira rasa kalian ya orang itu baca itu patah ya. Kenapa? Dan artinya tetap ada logika nah. Orang murni riwayat itu begitu. Malah si Ramadhan sebut di sini pintu, malah pusing dong murid itu. Malah arah itu dibangun dengan. Ya orang guru yang sederhana, bapak ini sederhana. Mungkin orang begitu nih, orang begitu. Malah tidak sempat nanti berlebihan begitu nih pula. Berarti domai pula balik kan cara orang. Ada domai kita kok. Apa ini? Jadi malaka lah tak mamna, ini ku sama kata malaka lah tak manulana. Mereka kita pilih Nabi Yakub. Dengan alasannya nopo orang percaya gitu. Malaka lah tak manulana. Walhasil lam niku nak mlebu enggak gitu. Benar belum Pak? Gitu. Paham ya? Gitu. Mulane ngene intinya kamu muslimi ya ismirat misalnya muslimu lali dia belum non mbek lam terjadi muslimi ya nama muslimnya.
Misalnya yajainali, T-domno jadi yajainya. Padahal artinya yajainali. Paham ya? Akhirnya terpaksa nggak jenaku, rijlainali. Tak T-domno, rijlainya. Paham ya? Nun belam itu. Itu, malah itu latak manu, lana. Lam bener kan terus di T-domno. Barang lam silang kan nun ketemu nun. Itu lam kan? Lah berhubung sejarah itu mah. Begitu. Terus begitu ya, itu macam-macam. Jadi bersamaan nah. Artinya yang tenggul balik wow. Mesti aku percaya. Kecuali aku itu mengalami kayak aku lagi gitu. Saya itu aku percaya sih. Sementara apa-apa, orang ilmu wae. Sehingga sahabat tidak punya tradisi dalil Quran karena tradisi mereka ibadah Quran itu sholat. Quran lebih dalil karena mereka ngerti. Betapa bahayanya Quran kalau ayatnya ayat amah kata Allah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Ini kan kesannya mensetarakan semua agama. Wawune tak wawu limut lagi jam. Wah itu kan musibah betul. Sampai kalau nggak percaya lihat di terjemahan dulu itu nggak ada catatannya. Ketika era saya masuk tak beri catatan di ayat itu. Ya gara-gara perdebatan orang sekuler ini. Ayat ini ditafsirkan ulang oleh ayat fa'in amani jenis 5 amantum bihi. Itu saya lewat sidang redaksi, saya mau masih ikut di tim tafsir asalkan ayat-ayat itu dikasih catatan. Ya baru kayak ngalim dituruti, kalau nak mutung kan masalah. Nah, mutung gue kan nggak masalah. Mulanya wong ngalim, gue ngaku ngalim. Ya kan gue intimidasi. Pokoknya kalau catatan itu nggak dikasih catatan nggak bisa keluar. Karena saya tahu bahayanya kalau itu maknanya aman. Paham ini 20 bulan kalian. Jadi tidak bisa. Itu menurut itu sudah ada contoh dua. Satu musibah jadi musibah, dua jadi musibah mensetarakan akhir. Terus musibah ketiga itu yang dialami Ibnu Umar. Ibnu Umar itu menangis hajat, menangis hajat. Ibnu Umar itu putrane Sayyidina Umar. Sopo sing karo Sayyidina Umar. Ibnu Umar menangis hajat Nabi. Dan ketika Nabi sering fatwa itu Umar sudah besar, sudah 15 tahun, sudah paham. Sudah itu dia puluhan tahun dididik abai. Bayangkan menangis dididik Nabi, dididik Sayyidina Umar. Dan sama biar bisa bayangkan kualitas ilminya. Walhasil era Ibnu Umar nggak ada tragedi hajat. Ini kok Abdul bin Zubair jadi gubernur Mekah dipateni Hajjaj bin Yusuf. Paham ya? Dipateni itu Hajjaj bin Yusuf. Mengenai bentuk-bentuknya wong nopo Hajjaj. Mengenai wong ora iku kaya Hajjaj. Hajjaj itu ada. Wong kafir rawani mateni wong ning jero Masjid Haram. Yaitu wong Islam Hajjaj mateni Abdul bin Zubair ning ngarepe Ka'bah pas salat. Mengenai elek wong nopo Hajjaj mateni Abdul bin Zubair. Nah kemudian zaman itu tabi'in yang pengagum hajat itu menyalahkan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu nak hajat zaman dulu itu antar khalifah ya jadi imam. Ibnu Umar biasa makmum ning situ hajat. Jadi hajat atau lah jadi saya umumnya dalam belakang jadi imam. Ibnu Umar biasa makmum situ hajat. Walhasil suatu saat banyak tabi'in itu yang enggak menangis sahabat menyoal ya Ibnu Abdurrahman. Ya biasalah dulu mengawal harapan misalnya kan ya Abu Abdurrahman, saya ini mau tanya sama anda. Kaifa la tuqatil wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kowe ku piye? Sikap kok netral ya? Harusnya anda ini perang. Wa anta min ashabi Rasulullah. Wa anta ta'rifu fadlal jihad. Kamu kan ngerti fadilah jihad. Betapa fadilah jihad itu luar biasa. Kok pernah jihad? Ngewangi hajat orang, ngewangi Abdul bin Zubair orang. Kita kok ilmu ini? Pertama Ibnu Umar itu sempat guyon. Dia sempat guyon mengerti kabeh itu. Itu aja guyon. Yo iku aku kayak pedang. Sing lagu ainan, lagu hujunan. Sing tu'limuna anna zalikal matul kabeh sempat. Ya aku belum kayak apa ini? Belum melok ngewangi hajat, ngewangi Abdul Qadir. Tapi aku kayak pedang. Sing pedang duwe mata, duwe telinga. Jadi ngandani aku di sumber tak mateni. Mereka perang itu jelas. Ayat jihad itu panggung ayat yang jelas. Murah-murah betapa, tapi yang jumlah murah-murah. Aku untuk ngomong. Kalau aku tuh ayatannya murah-murah. Itu ada berapa-berapa. Lu mulai-mulai, gue dirahmu fadilah jihad itu ngeleng-ngeleng. Kok jinak rakyat mau jihad. Memang saya sempat pilih. Tapi saya murah-murah. Jihad zaman Nabi mesti bener, musuhnya Abu Jahal mesti salah. Lalu musuh jihad ini podoin pahami, podoin kolate.
bukan tenanan begitu kok. Mulai mikir. Lalu kita dia zaman Nabi kan Nabi mesti bener, itu mesti salah. Enggak sama untuk orang itu. Tetapi Tunggal turunan dia itu jadi dalil nasab, turunan dia ini akram aku minta wahyu. Padahal ayat itu orang tanggung orang nasab, orang tanggung ngakeh. Tapi orang nasab itu langganan dalil. Inna akram aku minta wahyu. Dong ayat itu bukan itu. Paham ya? Orang nasab menjalin nasab pun pasti pun malah. Ini hubungan, itu orang hubungan itu. Itu kalau orang kaya menjalin fadilatu fakir, pentingnya mah. Semua juga dalil fadil ilmu, hina. Pentingnya apa? Orang apa? Ibnu Umar mulai suka. Waqatiluhum hatta la takuna. Wong kon perang lawan wong kafir itu ben ora ono sing. Tapi nak ngewangi Abdul bin Zubair atau ngewangi Hajjaj fatakuna. Justru kalau saya melok-melok malah menimbulkan fitnah ora kok ben ora ono sing. Lha iku pinter iki. Orang itu harus pakai logika matematika. Misalnya aku tukaran deh kita. Terus wong awam butuh-butuh dalam kudu jelas sing bener sing salah. Loh, jelas bener salah itu malah fitnah. Nah, ketara atau orang ketara jelas. Orang jelas itu baik. Karena kita sama-sama muslim. Kalau sebaiknya sesuatu itu tidak jelas, ya sebaiknya tidak usah jelas. Yang betul-betul itu orang yang bener itu jelas. Kadang sesuatu baik tidak jelas. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asyain tudalakum fasadu. Saiki dia mangan salam tanda wong seneng ra jelas ngerti. Iku dinyane bojone, kadang dunya korupsi, kadang dunya utangan, kadang jadian store toko salam tanda dia ini. Tapi jelas malah sama kan? La tasalu an asyain tudalakum fasadu. Kamu jangan tanya sesuatu secara detail malah ada di jelas. Malah masalah kan? Ben bojomu ben yakin aku seneng. Enggak mau jelas, aku kurang seneng, kan musibah. Jadi misalnya bujum di perasaan, itu cinta sejati ini sebenarnya, makanya cinta pertama. Padahal orang itu kegagalan sekian. Terakhir ya itu dengan. Nah tapi bujum ini orang tak jelas, nggak sesuatu yang nggak semua sesuatu kalau jelas itu. Lata selalu antasya, pintu beda juga sama kata tidak baca yang tujuan mana apa jelas. Intub dah, umpama lamun jadi jelas apa aja malah kata itu. Jadi ben wong benar jelas yang rabi nasab malah aku anak iki lah tetep ketemu dengan Nabi kan ben pampung ngono ya kok. Karena anak iki ibadah bapak anak dia ini keben bar kok ora kita sih. Dan kita kadang memaksakan sesuatu itu. Harus sebaiknya ada jelas kan. Makanya terjemah goblok. Fakot kotal tumu hatta takuna. Nah kelakuan menggawe sentimen sosial malah akhirnya terjadi nopo. Padahal dari Quran itu nih wakoti dulu hatta la takuna. Nah niat perang, yo milangi fitnah ora kok iki malah ono gerakan perang, malah dadekno. Jadi Abdul bin Umar makmum begini. Lah artinya kan logika. Tapi ini wong mlete. Wong karwan ana sahabat. Kok dekne maknani Quran ning ngerti. Mergo aku dah diumumatir Quran. Mulane Dewi Imam Ghazali awalu penyesatan adalah al-aslu diumumatir Quran. Apa al-aslu diumumatir. Awal ta'ifah yang tersesat itu mesti dibuk dalil umumnya Quran. Padahal Quran itu muhtasun bis-sunnah. Nah, suatu saat orang kepengen belajar Quran, khawatir ngaji dari guru. Kalau hanya mau belajar Quran, wailah dari gurunya rada tangkem melak wailah, guru cilok. Buatan, ilmu sing diarti Quran, tapi nak hadis itu riwayat istilah karena riwayat wailah, antar final, itu roh. Akhirnya, gak boleh la ta'alam dalam Quran. Aku ora belum belajar soal itu. Akhirnya gurunya bilang, waqi musol, bisa ini nang sholat. Barang ini sholat berbatang rokaat. Aina arba rokaatin jahillah. Ini ayatnya, ini sholat batang rokaat. Ayatnya mu'afimun. Ini ayatnya, sholat itu cuma terkejlah. Itu ada rukuk, ada sujud. Ini ayatnya mu'afimun sholat. Akhirnya kita berkata, dia nak tentang ngaji hati. Luar ngaji hati, dibangi masuk mana? Ini hati semua. Saya ngaji dia ini. Tadi seorang Nabi yang tak aku ikut. Jadi misalnya kepala Quran waktu musolat, ini ya
arba. Waktu dia kan itu syarat tak nih, itu syarat tak. Misalnya haji, waktu mul haji wal umroh dalillah, jadi haji punya gopo. Berapa kayak dia rukun haji ji, wajib haji ji itu bayar tembi. Nah itu mesti. Mulanya umumatil Quran itu termasuk yang memperbanyak kok tetap nih Indonesia. Sambil. Nanti jadi itu. Sila ada di Quran. Kalau sampai ini sopan di Quran di jalan yang itu sopan di akhlak sopan dengan untuk orang mana itu. Dan ini kuasa terjemahan sing tampun aku penjelas. Itu baik. Nanti kalau di alhamdulillah dari tim terjemah di Jogja juga saya mau di antara emosinya kalau diberi hak menjelaskan. Tapi alhamdulillah di Januari tahun itu kalau mulai nulis terjemah nopo tafsir ini dan tafsir. Kalian didobur karena beliau dulu dokternya memang dokter tafsir dan itu sudah kita mulai. Ya karena itu tadi. Kiai itu resah terhadap pemaknaan ayat umum, ngiling-ngiling ayat umum. Kita sudah trauma, paham-paham liberal dengan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Ini kan jelas atapnya pakai waw, berarti tiga agama ini atau semua agama itu sama. Atau perilaku sosialnya baik ya. Lah yang mut'ah pakai dalil itu kan musibah. Makanya pertanyaannya benar Abdul bin Umar itu pinter. Pertanyaannya adalah, saya pernah, tapi Pak Bra, ayat ini artinya begini. Terus saya tanya, menurut Anda, Nasrani itu apa? Kok sampai kamu diajarkan dengan orang Islam? Menurut Anda Nasrani itu apa? Ya Nasrani itu orang berkeyakinan Trinitas. Ya, kalau yang berkeyakinan Trinitas, lakot kafaru ladina qalu inna Allaha salisu. Enggak, misalnya enggak Trinitas, yang logos. Ya lakot kafaru ladina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Terus sekarang menurut Anda, Yahudi itu siapa? Ya ini yang gobloknya di situ. Orang nggak tahu. Makanya tadi ayat ini turun itu dengan bahasa Arab, dilisanin Arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai bahasa Arab. Kaifiyah memahaminya juga pakai bahasa Arab. Lah bahasa Arab itu dalam konteks bahasa lokal kita Indonesia atau Inggris atau apa, memang kalau musibah itu, musibah itu neng Arab itu kalau istilah di maya, ulu di makan. Jadi sesuatu yang masa lalu itu masih melekat. Ya, yang masih misalnya corong Jawa dari Mersi santen, di Persia kelompok untuk menjadi santen. Ini aroni akhir kontrol itu bahasa. Aku mimpi meret arah. Arah itu arah di perut itu anggur. Tengok jadi itu bahasa Arab. Dan apa maknanya berada di lapat itu salah. Ini aroni akhiru khomto. Arak si bersih ke puyen. Kan orang-orang waras mana nih ini. Mana ini kan meresi anggur. Sing maya ulu nanti. Nah, saya bilang di seminar itu. Ini bukan urusan sombong, bang wajib. Jika zuharatil kitan wal jida'u falidhiril alim ilmahu. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'i. Jika ada paham yang menyimpang, maka orang alim harus ngetok orang alim. Nah, aku orang alim itu kita ketok, pokoknya cuma kan ketok. Ya tipe ketok. Tapi memang jadi keliru. Kalau orang alim tawadhu itu keliru. Memang nggak boleh. Nabi malah jandem. Sing tawadhu malah jandem kan? Lapatnya kan juga zuharatil kitan wal jida'u falidhiril alimu ilma. Orang alim harus ngetok orang alim. Wa illa kalau enggak misalnya menisu kok betul derek-derek. Kalau enggak betul alim. Wa illa malah fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi. Dalam seminar itu saya bilang, saya ini hafal Quran. Jika saya tahu ayat itu maksudnya ada begitu. Saya ceritakan. Alladzina hadu dalam istilah ulama itu genetik. Jadi siapa saja yang mundur ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Yahudi. Jadi Yahudi di sini tidak menyebut agama. Jadi mereka yang iman atau mereka yang turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bukan Yahudi sebagai agama. Kalau Yahudi sebagai agama itu sudah salah karena muharram dan sudah dinata oleh Nabi Islam. Nah sekarang itu Pak, kalau Waladina itu kan Nasoro. Kalau Nasoro di sini itu bahasa Arab. Nasoro itu dari Madatul Kalimah Nasrun. Nasoro yang suruh Nasron, orang yang menolong Isa itu dulu bahasa Arabnya Nasoro. Karena Isa zaman terdesak, Nabi Isa jawab qolaman ansori ilallah. Siapa yang menolong saya ilallah? Qolal hawariyuna. Berarti zaman Nabi Isa sugeng nak daranu hawariyun Nasoro.
Wala wali zaman Nasrani itu Trinitas. Angger agamane Kristen, Protestan, Katolik menyembah 3 Tuhan itu pun. Lah, periode itu juga maknani Nasoro sih. Man Ansori. Ora sambung. Paham kalau ada paham ya? Lah berarti ini yang wajar atau di dalam Quran wong Nasoro teng mriki ora ana kaitane ben apa? Trinitas. Paham ya? Mergo Nasoro tempat Nasoro, Ansor menawi buktine ayat iki ketika Isa terdesak qala man ansori ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansorullah. Jelas ya? Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan agama Yahudi, agama Yahudi dengan makna kekinian. Enggak tuh galing soalnya gus-gus itu alim-alim. Ya saya itu tak pernah besok itu proposal kok. Ini orang periode ini. Bisa ambil uang HP itu ya wiki. Saya ini HP gak wiki. Ramangan. Yang ini ambil besok zaman ya ngerti-ngerti ya. Maknanya apa be? Mau di sini kalau zaman aku cilik, wah mangan beras wong juga. Saya itu mungkin lah mangan. Lah, termasuk bahayanya Quran kalau dimaknani umum adalah orang kan maknani sesuai pengalaman lokalnya. Sehingga ketika pengalaman Nasoro itu Trinitas, maknani bukan Nasoro di ayat itu Trinitas. Lalu bilang, lah papa kok berani maknani sini? Karena saya hafal Quran dan saya tahu sejarah. Lah sama maknani di situ kok berani? Kalau anda itu bukan karena berani, karena bodoh. Karena anda tidak tahu sejarah, tetap juga. Nasoro ini yang dimaksud di akhir Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Itu kan diskusi. Tidak mungkin kan Nasoro yang di akhir Islam ini Nasoro Trinitas yang sekarang mungkin enggak. Tidak mungkin yang sifatnya wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro innahum taqidun nadami mimma arafu minal haq. Jadi ayat Nasoro yang saat itu dimaknai Nasoro di akhir Islam. Saulah orang saya nggak hafal Quran. Saya ini paham. Bapak bisa hafal Quran. Mau hafal Quran apa tanya? Mau apa jurang mesti paham. Mau apa macam tafsir wakar. Ini bukan urusan sombong. Ini tadi karena fali bil alim ilma. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wa nas. Anu ngalim Pak Bamble itu tetap baru kan itu putusnya malah wajar mati itu. Tapi yang niru mereka itu. Itu masalah ya. Mulai itu wong alim ku ana mandat. Dari paham ya. Mandat-mandatnya kok Nabi fal yusiril alim ilma. Itu satu seminar itu tobat semua dan mereka Nabi. Karena mereka tobat sederhana. Iya Pak, tangan kan benar Pak. Mana mungkin agama Islam paling benar kalau yang lain juga benar. Jadi mana mungkin kalau semua agama benar. Lalu gunanya Islam benar loh, apa? Semuanya juga benar. Dan bayangkan, jadi Quran itu macam-macam. Ono Quran sing nganggo bahasa lama. Nah bahasa lama ini Nasoro itu tidak mesti merujuk Trinitas. Paham ya? Bahasa lama di Quran Nasoro ora mesti nunjuk Trinitas. Buktine ono man ansori ila qala al hawariyuna nahnu. Saya sama tak percaya hawari itu Trinitas ora. Mboten. Emane Quran iki ditulis bilisanin arabiyyin wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Tak omong, jadi Quran diturunkan bilisanin arabi mubin. Kok mana nih dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Nasrani itu mana netrisi? Padahal bahasa Quran maknanya Nasoro itu man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansori. Yahudi juga sama tak cerita nih. Sekarang qala qailun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi wayabati jubbi al taqsid ba'd sayyar. Itu sinten Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dulur li'abe Yusuf ambek Bunyamin. Nah, semua zuriya Yahuda Allah nyebut Yahudi. Jadi ono Yahudi sing genetik. Yaitu turunannya sinten Yakub, ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin sinten Ibrahim.
Ono Yahuda sing saiki jadi peradaban Zionis, jadi wong bumi macam-macam. Lah kalau Yahuda yang ini pasti salah kan, karena sudah jadi tradisi agama dan menyimpang. Tapi Yahuda dalam tradisi dulu mungkin Yahuda dengan makna apa genetik. Paham maksud dulu. Lah Quran itu ada kemungkinan Yahudi sing dikritik berarti Yahuda sing muharram. Nah Yahudi sing dijajar orang Islam itu Yahuda namanya Yahuda apa genetik. Itu min zuriyati Yahuda bin Yakub bin Ishak bin pun jelas ini ya. Mengenai ojo geman berpegangan umum hasil Quran. Nah ke mamang ya. Ora tau mamang mergo ngrokok bener iku repot. Goblok bece lho. Ya ada wong goblok bece lho wae. Nggo pula apa sih bantan wong goblok bece waduh. Lo sering ketemu wong macam-macam nganggo subang macam-macam cari alasan itu lalu juga anda sunnah rasul gampang. Kalau Pak sebagai orang atas aku sunnah rasul nabi apa Al-Quran aku ada sunnah rasul apa Al-Quran dan awani sunnah rasul yang apa Al-Quran juga anda aku sial lison kamu udah kan lah itu lucu kan mosok gara-gara jubahnya ngelawan wong sing anut sunnah rasul apa Al-Quran terus sama nabi apa Al-Quran ya apa yang itu sunnah rasul apa Al-Quran itu sunnah meriam apa semua nah harapan jabatan pankobatat lagi ngalah tinggal ada ilatih pakan yasin muter agak buat ini ke akhir wal asri biasa sunnah rasul. Emang yang sunnah rasul itu baik, tapi kenapa mesti milih yang gampang-gampang? Itu kan tidak fair. Sunnah rasul ya lomo sunnah rasul, gak bilangan itu sunnah rasul. Film ngaji, film belajar itu sunnah rasul. Karena nabi sampai sepuluh itu belajar di Injil. Biasa nabi sampai Jibril. Sampai ketika Jibril terlambat dan nabi punya pertanyaan itu sampai nabi membuka Jibril. Iya, mungkin takut usaha jauh di pojok nunggu Yahudi, gue malah turun-turun. Jadi dia Yahudi turun malah nyalam. Mari kira ini tahu kok. Jadi nabi gue yang menurut. Jadi nabi gue untuk dalil nubuah, nak ikan terang dulu korban. Karena sering kalau dia udah bisa dari Jibril, punak juga bos. Jadi sesuatu tak ceritakan dulu kok. Saya selalu nak ambil. Boleh barang besok datang itu juga pemilik toko itu ras. Yang teko ya itu takok teko. Meriang lagi. Oh ya itu senang berkata Nabi Muhammad Rais. Ada lagi di sini ya teko juga akhirnya teko. Yes, di sini waktu. Akhirnya sekarang ayat wala taqulan nalijain inni ra'ayun dari abutan illa ayat. Iku agak gini dulu nabi itu biasa diwaris itu kalau takut itu sih kok. Tapi kira ada nabi kok selalu komunikasi di Jibril lancar. Ada si nabi ini belajar, nabi ini belajar. Ini basic. Akhirnya belajar basic malah jadi dukun. Orang nabi. Jadi paham. Jadi kalau pastikan kalau umumatul Quran makanya ada ulama yang cara membombardir muridnya hanya ngaji Quran gak gelem melanggar Quran. Muridnya bunyi, aku mau belajar Quran. Muridnya kan mau coba aklim sholat. Gue lagi praktek sholat dulu patang rokaat. Ayo natarik. Gue rompon sih harga rokaat. Quran ramai harga rokaat. Itu mati. Sesuai mulai rapi Quran, jemput atau hadis lah. Orang hadis itu foto, nabi pokoknya senengani sholatnya dengan. Roy kau ulama kan, kau ahwalul ulama. Saya ini selama mau ulama, para satu ulama ngaji be aku, sudah aku. Lain masyhur ini dunia mursyid, dunia toreko, ono murid tahu. Yo manjen toreko sisi ane kadang lan. Ya kena buat lawan, ya kena buat tiru. Saya tepat-tepat. Kalau cerita pulau itu bapak, pulau ya dua jasa toriko, tapi kadang bakat mau. Walhasil dua muridnya itu dikandani. Kok saya nak kerem nih segoro, saya mau nilahan hati-hati. Pokoknya entah ikut guru nih, entah siapa ya. Banyak ikut guru. Walhasil ketika kerem teran segoro, sing murid loro itu mulai murtad.
Ya, guruku ya kan ini guruku ya masuk. Aku tak muni Allah. Tambah muni Allah tambah saya, sing kita tak muni Hanafi malah selamat. Padahal musyrik. Jadi tolong ya anak Allah musyrik. Kalau gurunya sekolah, itu gurunya keramat tenang. Tengah ambil sekolah, dibuar nanti ambil sekolah. Sekolah itu ditarik oleh guru. Ini kita semua rekor, ini wajib percaya, orang wajib. Ya, saya jadi pengen wajib percaya, tapi orang wajib menentang kan? Untuk orang sekolah, orang wajib percaya kok wajib menentang. Ini keliru, orang wajib percaya kok wajib. Walhasil terus calur rumah semua. Allah semburau lah ini Allah lah, ngiling aku, ngiling Allah aku. Oh, wah tambung ngiling Allah aku. Masa kau ngiling Allah aku gak makomi. Ada tambah terus. Tak bilang. Mau itu, nah dalam kitab Ithaf, Tara Isya itu, biasa cerita itu. Jadi Abi Bustami itu pernah bilang, orang melihat saya itu lebih afdal ketimbang melihat Rasulullah. Wah itu guyonan itu jadi kontroversi. Tapi para penggemar Abu Yazid maknanya begitu. Kadang orang nyebut Rasulullah langsung itu karena keangkuhan, mau ngakoni guru ini. Padahal roh Nabi lewat guru. Ya itu semari jadi penyakit. Bukan Abu Yazid merasa lebih hebat ketimbang Rasulullah, karena memang itu keifiannya orang sambung harus lewat guru cucupannya. Tidak mungkin kan? Langsung simpen Rasulullah. Kadang menurut Rasulullah itu mau keangkuhan, mereka mau ngakoni guru loh tak. Saya termasuk ulama yang nggak punya sanad mutlak. Bukan karena saya tidak punya, saya punya banyak. Saya dikasih guru-guru, tapi sampai sekarang tidak saya pakai. Karena ada angkuhnya. Yang gitu, misalnya saya Yasin bin Isa Al-Fadhan itu kan punya ijazah mutlak. Sebenarnya Anda ngaji jurunya kan ambil Kiai Panjang di musola Panjang. Untuk ngaji tasbih juga ambil Kiai Panjang di musola Panjang. Kiai tadi itu kadang utang di pondok macam-macam lah buat Kiai. Ketika Anda mondok di Mekah terus bagi malim, fanati langsung saya Muhammad, saya Yasin. Kapan dia ngaji jurunya ambil dari Muhammad? Kapan dia ngaji takrib Yasin? Kue mau isin naik, saya kira jadi alim alama juga isin naik kan di guru lokal. Yang musolani panjang, kadang nganggu duit masjid. Tapi itu keangkuhan, itu apa? Keangkuhan. Lu kecuali dia nyata, misalnya Bukhari, Basahin Muhammad, wajar mengaji Bukhari, Basahin Muhammad, yang guru lokal itu. Tapi kita tetap pilih. Paham kalau maksud? Nggak kira-kira gambarannya begitu. Kadang nggak menyebut itu kan. Ayo gue sama Mahfad ngaji tetapi waktu saat terus mondok di Barwani, karena Barwani punya nama besar, sanatnya langsung di Barwani. Itu kira Quran pertama kosong. Kadang Barwani mana tenon. Ini keangkuhan. Paham gitu mas. Nah makanya kadang mursyid nanti bilang harus sampai tahu bilang. Biar aku itu alhamdulillah banget Nabi Muhammad. Maksudnya itu tadi ada keangkuhan. Jika sedikit nyebut Nabi Muhammad itu kadang ada apa? Keangkuhan. Mau ngakoni silsilah ilah Rasul. Nah di sini ini kadang Allah diambak menggugat orang di sisi Allah. Mana masyhur nih hadis pakai malam yaskurinna, lam yaskurillah. Bukan kamu serius. Kalau aku berdiri di mata susah juga. Kamu terang gue kok nggak Allah langsung. Jadi saya nggak langsung. Ada wangi tak jual berdiam. Wih ngomong gue itu kan keangkuhan kan karena ada ngakui orang. Jadi mulai Allah itu kadang mulai keangkuhan bukan. Lagu menusuk. Tekan nyebut Allah itu jadi gue ngomong kayak elek gue. Pas elek Allah kok. Itu sih. Wong kok elek ngono. Lha yo pas elek Allah kok. Wong kok sombong kok nanti ngono. Nah yo itu pas sombong nyebut Allah. Kenapa kamu tidak sujud ke Adam? Ya Allah engkau masih menolak tani. Ada tali, kolak tani. Karena engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari jin. Masih engkau. Coba kalau dia ada angkuh, melihat Adam ini turuan Allah. Konstitusinya Adam, si ngomong Allah itu repot. Selesai kan? Jadi dia nggak ngaku ya. Dan di sini ini menurut saya jalan Toreko itu benar, jalan hal ini benar. Orang yang belajar tanpa gurunya setan. Cuma pastikan semua guru, semua ulama, semua dia harus jadi setan dulu. Jadi ditandai dikira seneng juga. Gampang, boleh dengan. Tapi orang kau terus duit, orang seneng. Orang duit malah ngel-ngel uang. Nanti pikir lagi duit malah ngel-ngel uang kan? Muridnya tidak mikir fasilitasi macam-macam. Bukan jelas ya. Jadi tadi ada 3 contoh betapa kita tidak boleh memahami umumatil Quran. Ya harus pakai sunnah. Kalau Nabi untuk mandat
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Jadi litubayyana supaya jelasno sira Muhammad ma nuzila ilaihim. Artinya kalau ada ayat umum, tentu kita menunggu penjelasannya Nabi, baru setelah itu clear. Kalau tidak ada penjelasan Nabi, kita tidak tahu akhir sholat itu kaifiahnya kayak apa. Misalnya kiblat. Kiblat itu kayak madhep Ka'bah. Ora iso. Umpama kiblat itu maknane madhep Ka'bah, goblok. Berarti semua masjid yang luasnya lebih luas dibanding Ka'bah mesti ra madhep kiblat. Ya kiblat itu resmine bener ya Mas. 14 meter, 14 kali 16. Yang tulisan resmi dengan buku-buku itu 14 kali 16 kalau tidak salah. Ada yang 16, ada yang 14 meterannya. Kan tidak sama itu ono sing luwih luas. Berarti kalau Ka'bah persisnya hanya 14 meter, semua masjid harus 14 meter. Karena kalau misalnya masjid itu 20 meter, berarti yang di sini itu masuk Ethiopia begitu. Iya betul. Benar kan? Mulane pas Yaumaratul Qiblat dulu bangun duka karena juga masuk akal. Kalau wajib masuk Ka'bah di ilmiah, berarti semua masjid harus didesain melengkung. 14 dulu kalau benar. Kalau tempat luas butuh melengkung. Karena kalau nggak melengkung nggak pada satu fokus. Makanya Nabi ini jelas. Makanya Tafsir Munir punya riwayat dari Ibnu Abbas. Nabi dawuh al-Ka'bah itu qiblatun li ahli masjid. Wal masjid qiblatun li ahli Makkah. Wa Makkah qiblatun li sa'iril buldan. Biasanya kita tetap butuh. Aku anak sebelah itu Mekah tak mau nambah. Mungkin itu sih rara-rara mau timur tengah. Tapi itu penting, haji itu penting. Karena kalau anda misalnya kawal liwat jaga satrol masjidil haram. Satrol maknanya apa? Jadi kan tapi anak soalnya kira-kira mohon. Nanti kena seolah tahu kapan nanti itu semua masjid miring juga. Aku nanti geser uang itu teng masjid. Miring juga tak tak kok ibadah. Ini nanti ada pakai. Dia tak miring sih, keluar yakin sampai itu dari orang sini. Lagi tetap pintu, dia miring itu sholat merasa, imam merasa, blok. Nah miring itu lagi blok, separuh. Aku mau, arah orang kiblat arah aku ramil biasa. Jadi misalnya sholat Jumatan, jadi miring rasa bener sih, karena imam merasa apa nih? Kalau Jumatan wajib apa? Dua blok. Ora ketulungan. Nah, kita sholat dhewe, aku miring-miringan ora apa-apa. Karep-karepmu dhewe. Mergo sholatan sae ora bergantung ning wong iki. Tapi nek kadung sholat Jumat, imam ora miring wis ora miring. Penting masuk mulan, ada miring ta ora. Ora sambok. Nurasnya tetep ra iki. Wong nakwa iki ya kira. Paham ini? Ini pentingnya ngaji ulama. Jadi orang tuh kalau nanti tanya yang nggak paham itu yang sisir Ismail. Itu ada orang tertentu yang banyak. Kalau nak sholat sisir Ismail, kan kalau keyakinannya ulama sisir Ismail itu minal Ka'bah. Jadi resikonya ya ono sing kurang ajar bahwa itu terlalu. Dene itu sholat itu cepat-cepat. Jadi nanti Ka'bah jadi sisir Ismail. Sing sitok masuk ini, sing sitok masuk ini. Ya ulama Wahabi ora wani ngoroi. Alasannya memang itu tadi sisir Ismail itu filsafat. Memang termasuk dalam Ka'bah. Nah, yang dilanjut itu yang menunjukkan nak orang sholat di Ka'bah ya sholat di situ. Logikanya anak cuma sebenarnya kan sah. Mereka jenis Ismail itu filsafat. Orang minal jenis filsafat. Jadi itu nak jenis Ismail. Kalau ada salah seperti itu jadi aku waktu. Apa penoro ya aku mau ngalim roh tabir orang loro itu kurang aja. Akhirnya metu loh, semua buka elek pala rokata wala fusuka wala juga. Buang kesekat ngerti Ka'bah. Jadi kan di Quran pala rokata wala fusuka wala juga. Ya tapi tetap pakwa loh. Orang oleh bisa lebih ketubuh. Enggak ada nanti sih. Ya karena kalau ini filsafat kan nggak masalah kan memang. Tapi untuk praktek saja. Merasakan ilmu yang resiko dihindari. Paham ya? Tadi ada 3 hal, ada umumatil Quran yang nggak boleh dipakai. Ada 3 contoh maksudnya. Mana mulai saat ini latihlah belajar apa pun. Kalau ini buatan sombong, saya sinau Bukhari itu entah berapa kali saya khatam. Bukan karena saya ingin alim, enggak. Cuma ragu saja, jangan-jangan maknanya saya itu salah. Iya ragu.
Pembuatan ragu seperti sahabat itu alim-alim wong tentang mana jala ala Rasulillah. Ini mau sering keliru. Maknanya Quran sering keliru. Kalau sudah beberapa kekeliruan sahabat, tapi tetap kita lazim. Yang akhirnya dilurusnya Rasulullah. Ketika ada ayat turun, lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Semua sahabat tanya, ya Rasulullah, kita disuruh jihad itu biasa. Disuruh wani mati biasa. Tapi kali ini ayat ini terlalu memberatkan kita, maka gemerjete hati disita. Aw tukhfuhu kan? Jadi misalnya kebayang senang rodo, bayang mau bikin sengaja, mau pekat, terus ganti sengwayu. Ngono itu sifat. Kurang ajar jadi. Ini bujuni kenapa kok itu malah merencana anak ibu buah. Oh sahabat berat. Yuhasibkum billah. Banyak. Kita ada ayat lagi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Tapi sahabat maknane zalim liwat usyek diwiri mahal. Jika misalnya anak apa kaya anak ya zalim, melayani gaji utang zalim. Mulane Abu Bakar tanya, "Ayuna lam yajib nafsu ya Rasulullah?" Sinten to ning dosa mboten apa? Akhirnya Nabi dijelaskan. Orang ngono laisa huwa kama ta'nun. Bagian wa laisa huwa kama ta'zunun. Innama huwa kama qala Luqman li ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Jadi nak maknani kan berarti kan enggak oleh maknani Quran yang bahasa lokal. Sing wong Arab ae maknani nggo bahasa lokal salah. Iku maknani dulu buat usyrik diwiri mahal. Lalu itu yang dipakai Abu Bakar para sahabat. Akhirnya, ayun alanya jimlah tahu cinta itu sebutin dulu, semua pernah dulu. Dan anak itu buatan lebih suarga, orang orang lebih nopo. Terus kaji nanti, orang ngono maksudnya, itu kaya Luqman, jawab yang putranya, lalu ceritalah ina sirka. Akhirnya ulama namanya. Alladzina amalu wong sing iman walan yajidu imanahum bizulmin. Pokoknya orang kiri gas, masuk nakal, fasek lah, mang proposal lah. Pokoknya orang kiri. Ibu cek ulai kalahumul. Terus ada kekeliruan sahabat masal. Zaman ngerti ayat ini. Gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma taqamu. Katana sura alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Kalau di sana sekian contoh sahabatlah bisa salah dalam mengartikan umum. Cuma sahabat untungnya kan ada orang, ada Rasulullah dan ada sahabat yang membenarkan. Walhasil terus sahabat mayoritas itu mengartikan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma taqamu yatrukuna al-ma'asiyah. Ono sing ngaten lam yasalu jamban qatu. Ono sing artane istaqamu alal khairat was sholihat. Istaqimin. Pokoke artine berlebihan. Tsumma taqamu pokoke ora tau dosa. Iso ngartane istiqomah maknane paling lakone kok konsisten istiqomah. Kalau kok dia terus dia mati. Walhasil pengertian itu masalah. Waktu saat Abu Bakar itu dengar marah-marah bahkan. Lakot amalkum hadhil ayat fi ghairi mahmali. Sungguh Anda mengartikan ayat ini di luar maknanya. Innama hiya maknaha kata. Abu Bakar sunnah taqamu elam yaltafitu ila ilahil ghairi. Artinya sunnah taqamu artinya cuma lam yusriku. Elam yaltafitu ila ilahil ghairi. Dia konsisten mengatakan Allah itu Tuhan dan tidak pernah terbersit mau menuhankan yang lain. Jadi Allah aku sesuai itu. Nah Islam dia itu orang melebu. Kadung orang melebu. Lungge misalnya kayak istiqomah. Obliya dia mau ya kita goblok. Kok hatung istiqomah itu kok. Orang goblok dia. Misalnya kayak gara-gara fanatik sholat zuhur gak dia. Ono tamu ora mbok petuki dari istiqomah. Tamu bermumu wong ora ono sunan nabi dari Paldibrib. Nah anak temaan tamu jenis mursyid. Mbok ono tamu lah kan kudu tetep istiqomah, khusus untuk demi kamu meninggal aurat. Istiqomah maknanya beda-beda kan. Istiqomah wong alim ana tamu metu tamu. Ana bojo ngurmat bojo. Dan ngeloni bojo ibadah ngurmat anak itu supaya wong alim kan luwes disak kan. Nah istiqomah wong toreko kan kali wiridan ya apa wiridan ana tamu ya kudu ngene bar. Tapi ini kan digugat oleh orang alim di misalnya Pak Yusrim apa? Lah ya umpama istiqomah maknane ngono wae maknane beda. Beda. Misalnya kulon ngalami, sing kula alami ya. Saya itu jarang sholat sunnah. Jarang banget sama. Tapi dia sering, bisa cara-cara ini tetap sering. Dan memang tersiksa. Kalau saya istiqomah, saya itu takut. Seakan-akan aku tuh koyok meyakini pengiran di repot. Wajib dikongkon, cuma dikongkon deh. Maksudnya di repot ya jadi. Wah, bermotor ini gue serap pengen sholat sunnah.
Menunjukkan aku mun tak repot. Tak suara. Wiridan gimana? Ulah nak lagi ra kepen wiridan malah wiridan, nak wiridan malah boten. Itu mah kata orang alim, pokoknya nak ibadah lagi seneng tinggal arah lakoni. Mergo nak lagi seneng kok lakoni mesti nafsu. Jale kowe utangmu akeh bojomu ngamuk. Kowe nang pengiran terus kowe nak. Kowe nafsu. Buktinya gampang. Sekali bojomu kontak lali pengiran. Berarti pengiran kan pelampiasan kan? Paham itu? Ya tapi itu penyakit tapi orang perlu obat itu terus permanen. Nah makanya jadi tadi ternyata Abu Bakar sing soleh ngotone ora nyaratno wong Islam niku ideal. Wa itu mataqom elam yaltafitu ila ilahi. Padahal dulu sahabat para masal nadane istiqomah itu al-mudawamah alal khair. Tapi nyatanya enggak. Akhirnya Rasulullah yang kalau ngalami misalnya masalah gaji itu. Saya tahu jombang itu sunat karena Nabi jombang. Tapi kan al-maisur layak tutup masuk. Misalnya ada jombang, yang penting aku putih karena Nabi ngendikan pokoknya terbaik baju kamu itu putih. Tapi andai kan saya pakai putih terus yang merasa dosa karena nanti dikira wajib. Jika Nabi pernah sholat pakai baju merah, juga pernah sholat pakai baju lagu alam yang ada coraknya. Tapi meskipun tidak sering. Lalu itu risiko itu andai kan risiko mana mau disalahkan juga oleh Allah. Mereka orang tahu merakteknya barang jatuh. Makanya Nabi pernah sholat pakai Ahmad. Indonesia Muslim untuk bikin babun di Jawa di Saudi Ahmad. Kalau Nabi nanti ngeliat baju ya. Terus juga pernah pakai baju lagu alamun ada corak. Tapi lebih sering kecil. Nah itu kan repot. Dan itu sama tak bedai. Innalladzina qalu rabbuna wa tsumma taqwa. Jadi mana istiqomah itu apa dari? Batas sederhana elam yaltafitu ila ilahi. Jadi kadang Nabi ngendikan mengkoleh lewat sekolah sana, wenjana wensara kokola, wenjana wensara kokola, wenjana wensara kokola, sampai 3 kali. Abu Dar tanya itu sampai 3 kali. Pikirannya Abu Dar ya rada elek. Nabi itu tangi sare. Khawatirnya Nabi orang jelas. Corong Jawa, ya Rasulullah tenangnya. Iya Abu Dar wenjana wensara tenangnya ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Terakhir Nabi ngendikan wa injana wensara ko ala rohmi anti asizari. Lon si apal lagi, ala rohmi anti abidarah. Oh, dasar irung gumbung elek. Jawab Nabi, protes. Akhirnya Nabi buka kertas. Ini bergarap juga. Abu berarti betul Jibril. Basaroni Jibril. Di anaman mata min umati la isyriku billahi syai'an taqalan. Aku takut di Jibril. Lalu dia Nabi lucu. Mau bernamu Abu Dar. Akhirnya dia cerita. Apa ada takut di Jibril? Ya Jibril wa injana wa insara wa Jibril ya berjana. Ternyata Nabi yang mengajukan pertanyaan yang sama pada malaikat. Nah, itu kan dan akhirnya tuh kembali lagi misalnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Terus kamu artikan ideal. Kira apa kan? Nak buat artinya sholihat itu segala bentuk kebaikan. Lah sholihat itu apa? Ya pokoknya minimal urutannya rapi. Mana dari tafsir sawi, lalu sampai baca nanti lihat di awal tafsir sawi, misalnya Hudal lil muttaqin, Hudal muttaqin. Beliau cerita dari takwa termasuk wong sing penggaweane maksiatullah, asal Allah nyembah Allah kok iki muttaqin. Tapi makome muttaqin syirka, mau takwa sangka syirik. Sono kelas medium. Kecil dosa gede tapi nak cilik jalan. Kayak santri ini orang film tapi nak ngomong film. Ini kan orang film dosa gede. Ya itu santri apa tuh? Kurang langsung ora film. Tapi salah macam dalam kurang dia. Lalu kan ketinggalan. Mau kan zina kan jadi. Tapi nak delok film. Nah itu ono jenis-jenis ngoten niku. Bodoh ini dhewe ora film. Tapi nak hasil kok bodoh. Doa ada tak kusuk ngoten niku. Ono tak kusuk, geger ra kusuk. Lunga ning bis bareng tak geger cawe doa itu konyone dengan geger. Muga dhewe biasa. Iku kan tak pintu. Tak pintu ning ngene. Dekne mau geger ayu. Yang kone terus ini ibadah selamat. Lah ngomong ngomongnya maksiat kan maksiat goblok. Lha iya dene isi jejer. Tapi ngomong lho. Lah ki ora jejer maksiat tapi ngomong wong. Aku kowe sing jejer itu. Nanti dene ngrasa kusuk kan ada dene sing jejer kan terus ngrasa apa? Kusuk. Lah iku bukti nek taat itu mesti separo wong kusuk lah. Kok santi-santi sing kusuk ora tau ndelok wong itu. Malah ngene golek kusuk. Kowe kan repot.
Itu kan. Jadi ini nopo ben sampean ngerti terus mustaqim niku. Kalau waca mawon iki tetep kalau waca mawon iki bukti bahwa pemaknaan ini tentang kawi. Ditiko ini bidalik. Aku iri nak ila taqwa binti salil awamir wa timaatin nawahi. Ditiko ini bidalik anna. Ini dewe Imam Suyuti. Sing jenenge mustaqim kabeh apik dilakoni kabeh elek ditinggal mergo wedi rokok. Dari Imam Suyuti berlebihan ngomong ini gak berlebihan. Dari Imam Suyuti, uang kok aman toat terus sampai ninggal maksiat terus uang apa kan ora mungkin. Wa hadza isyaratun ila taqwal khawat wa tahtaha taqwal awam wa ya taqwa syirki. Jadi yang bertakwa syirki itu ya takwa. Jadi wa hadza isyaratun ila taqwal khawat wa tahtaha taqwal awam wa ya taqwa syirki. Terus wa qawqaha taqwa khawatil khawat wa ya taqwa ma yusilu anillah. La wa al-ayat fi hadzi dzatiha kamilatun lil maratib akalah. Jadi kalau gue itu mutakin, iya wae mesti tenang, awak yang pun rokok mesti tenang. Dan Nabi itu cara mencontohkan sederhana. Nyontohkan takwa sirki Nabi zaman itu ngedikan ngeten kok. Ciri utama iman ono telu termasuk ingat. Dikne iku wedi ape dadi sirik koyo wedi nak mlebu neraka. Ngono to. Dadi kowe iku jiji nek sirik koyo jiji ape. Jadi kamane kowe ape sirik kok mlebu neraka. Itu ya wis takwa. Berarti kan sisi ke iman, anane neraka. Nomor iman nak wong sing sirek ku mlebu neraka. Ora nek apik karo pengen. Ya mulane misalnya kita seneng Quran itu ngapal apa lu seneng nanti ngapal lu bukti seneng lu wis ngono iku mbok awam mbok kuat ora ora pokoke wis bukti napa oh coba aja ayat ya al muzammil mau lungguh kula mesti bodo itu ayat Quran sing cerita tartil lu mesti ditolak ayo golek ayat sing ora ditolak naroh Rang-rang mungkin rawo. Iya, ikan mustaqirkum, panggil warok kakak kafir wasiat kakak patah. Jadi nak ning sosial langsung dilakoni, berbeda dengan pasti. Tapi nak ning gone ubudiyah itu di sekolah. Mulane warok tinggal Quran tabila itu di sekolah. Buktinya terusannya ayat di ayat di sekolah. Mulane podo-podo Quran tinggal nak khataman Quran di sekolah terawih yo ono bener iki. Tapi ono salah hati sholat itu oleh munafirin. Ayo bubar kabeh. Mentraweh asal ataka hadis itu wasiat melayu akeh malah. Bener separuh ngono ae. Nopo bener apa? Separuh. Geleng-geleng ya terus niki dawuh Imam Ghazali termasuk sing dadekno khaifah tetap umumatin Quran. Geleng-geleng kok ora itu Quran umum. Ambo umumno ya pamat tampak di min dunya fatuhunna ujurahun. Niki kula waca ya tengene tafsir sawi iki ben sampeyan ngertos. Nawa manane pamat wa tunisa sawqati innallah wa qarrarahu li tasmini hukmin fil wakila innal ayat waradat fi nikahil muslim wa kana fi sadril islam halalan. Fakana yang dihul mar'ah waktan ma'luman kumal sirfah wa qad nusikha hada hadal ayat mansukh. Jadi kamane umpama terpaksa sing maknani tetep ngono, pastikan itu mansukh nggih. Umpama sing tetep maknani kados siah, pastikan itu apa mansukh. Apa meneh manusia itu salah. Umpama iya, itu pastikan apa mansukh. Ya paham ya, maknane sampeyan sing syukur ngaji mek wong alim sing syukur. Ora gagah-gagahan, pancen bahaya maknani umumatil Quran napa? Kulo kan ada niku lho kita hadis ini. Saya itu kadang tidak percaya sama tafsir kasus Jalalain kadang. Ini kadang tidak percaya itu karena tadi. Beliau sendiri itu kadang ya di tengah. Itu standar wong alim. Kadang di depan standar wong soleh berlebihan. Dan ini pentingnya syarat. Misalnya begini. Kemudian manja bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin amin. Wa manja bis sayyiati faqubba wujuhum finnar. Umpama maknane saya sekedar elek berarti wong nolong, wong korupsi nganggo bojone wong pacaran pokoke kabeh saya fakubat. Iku Imam Suyuti ku ape sepakat ijma sayane itu maknane sirik. Mergo gak mungkin nek trimo saya dosa kok terus hukumane fakubat ujung fin. Paham ya maksudnya? Nah itu benar maksudnya kita itu. Tapi pas ngerti ana mutakin yang awal Baqarah ini ideal wow jadi disalil awamir wa jilatin. Mulane Imam Qawi langsung bahaya aku nak ikuti terus-terus.
Dan kita harus dukung Imam Syafi'i itu kalau nggak diluruskan, mau standar kok idealnya ngono. Paham ya? Misalnya saya itu syarat kiai ramangan proposal orang kiai yakin. Tutup. Ayo syaratnya ngapal Quran ora tahu mangan kok hasil Qurane. Hafid mati kabeh. Ya tuh juga mau pura pengeran hafid mati kan. Nah, hafid kan. Baca langane kabeh itu perlu difaya, lan hafid itu mati. Jadi seneng Imam Syafi'i langsung disusuli. Pertama nafsiri Baqarah langsung ngelawan, semua anak itu harus dilawan. Fatwa kok ngono apa-apaan. Apalagi ana kepastian sayyah ning Quran nang hukumane berarti ora mutlak bunuh, tapi nopo sirik. Yang paling jelas ya ayat wau. Menjadi hasanati wal wa ya wa jadi wa menjadi sayyati fakubat. Muman apa-apaan maksud sekedar dosa hukumane fakubat dicungkel nopo wujud. Maksud dah mangan duit proposal ke pasun rokok sakit gendine kerdus. Lah itu mana kakek ya. Mari perkara itu lolosen ae. Lho nek yo ana alasane gendhi kerja kan dari kerja sedina maksimal kan 50.000 wis atur sesuai profesine. Sesuai kan arep. Tapi nek aku terus narik lah aku ibu profesional. Wah, nanti narik kowe karo Ronaldo ya dadimu akeh tenan. Hanya nol lagi, misalnya pegawai boleh mangan sikot di rutin. Tapi misal terus uang makan awak dewe-dewe, orang nuan, bengklo terus nong gitu. Jadi warning kalau ini kegeman terjebak di umumatin Quran itu butuh di mana nih betul benar. Waman tetapane wong lamer kaki ora kuwasa sapa manungsa sing sira kabeh taulan India ya inan tegese ora cukup. Manane ora kemampuan. Ayang kita entone kai kepeman al-musonati ing boro wadon sing merdeka il haroiro. Al-mukminati kaum mukmin. Iki delok wong iki. Lapan mukminat gua ke dawu mukminat iku jariyo niku lumaku alal gholisi ngatasi barang wae. Fala makuma mengkoran makuma itu tahu kedal mukminat. Lapat disebut kadang dari wong suci ora ngono apa maksud. Kata saya ini dan waruba ibu kumulati fi hujurikum. Anak tiri sing tak omah. Padahal anak tiri ora tak omah lah anggere ibuke mbok keloni. Orang oleh dikawin. Kadang Quran menunjukkan ini huju, ini jarion alal kolej. Nama jarion alal kolej. Lalu enggak, Quran ngotot sering. Misalnya fi buyutin azina wa antu fa'al farofiyas mu'i sabtuhu lawa fil wuji sabtuhu lahu fiha fil wuji wal asal rijal la tuhihim tijar. Itu ya boleh. Umumnya orang yang masjid itu rijal. Apa sebab mana? Ini jelas. Bukti umum itu oleh masjid itu syarat. Lalu rijal ngono ya boleh kan? Karena jelas Rasulullah dawa la tamna'u ima Allah masa sidahu. Aduh keman ke melarang wong besok melok jamaah maktuban yang masjid. Maktuban lho jelas ya. Lah nek nurut ayat itu misalnya fi buyutin azina wa an tufa wa karofi hatmu sabtu lahu fiha fi wudu'i wal akhir rijalullah. Kowe iso misalnya to kowe fatwa iki Quran jelas sorry rijal. Berarti ora oleh bisa engko rijal iku orang kok, itu yang gue berlebihan, mikir rijal murah kalau oleh siapa? Oh sarap, makum buam, makum toritorian. Cuma mana ini nggak gusto nak pernah contohnya gini lah pada rijal, lihat bukti nonoriat hadis lah tamna'u ima Allah masjid Allah. Paham? Lu mau orang sunnah kan berarti kita makum syarat di sini masjid tinggi di sini Allah, ibu kudu rijal. Rijal wis sing latuhin dicara bentuk ora keduna. Ya mesti tutup. Wah, goblok ora ada etika. Mulane kula ambek ngomong sithik-sithik iki ora ono goblok sing etika, teman-teman. Dalam Quran mana nih nyindir. Jadi sering nih masjid apa aja tadi dagangan. Padahal maksudnya Allah dia dagangan tapi orang ilha. Lah itu orang apa aja lagi kegiatan. Terus nih apa? Masjid malah repot mana? Jelas kan itu lapat rijal nyatanya nggak punya mafhum. Kalau punya mafhum kan mesti syarat masuk masjid itu tidak. Rijal lewat itu latulihin. Bisa rautu wala beun. Anjing, wala terus itu untuk masjid itu, proposal lain dok, balan, masih paham tuh pinter, proposal masjid itu untuk apa? Balan, kemana? Paham? Mana Imam Syukri nekat, dua jarian alal turun ikhwala maklum Allah.
Ke orang namu Imam Suyuti. Quran dari orang Magume. Orang Imam Suyuti. Anda tahu. Cuma nang awal surat Baqarah Imam Suyuti kudu dilawan. Wah, gak ngono repot. Pami malakat. Pami mongko setengah perkara malakat kang miliki apa iman hukum kekuatan sira kabeh. Kiamat. Ayun kaku dhewe kene kapo malakat iman hukum min fataya dikun sing boro pemuda sira kabeh al-mukmin. Nah iki mukminat tenan sih. Jadi mukminat pertama ke nama bumi nek sing min fataya itu mukminat. Kudu mukminat orang mukminat. Sasa. Wawa ta'ala alam udah tinggal kau tinggal iman itu lan iman sira kabeh. Fataku mongko ngarep cukup sira kabeh di lan iman. Wakilu lan masrano sira kabeh. Wa ta'ala dilukil. Wakilu lan masrano sira kabeh. Masrano sira kabeh asara ira ing boro-boro rahasia. Tidak iman Allah. Kalau ana wong wedok sawangane iman, sawangane silbakan sanggep jago. Terus tak delok saro iki. Lah saya gue dia untuk juga ya motor jelas ya motor jelas ya kenapa? Ana kula ana santri kabeh nek golek sing salih karo wong sombong. Lah kok apa saleh? Wah, ndere ta wis Islam kula te mau mulan salam ngalor sik bar. Wah, temu golek dari salih. Final irko dasar mergo turunan itu manut. Lah sampean goblok ora ana bapak. Mana biasa rasa berlebihan. Bodoh ra soleh kula kok. Ora kula dadi kiai barang ngono ora usah bangun murid sing sopan sing pangerten. Nah gurune ora pangerten, ora pangertene wis duar. Ikhlas bar. Bener memang sing hak aku gitu iki wakilu atarair ila agar dhewe ngaji berarti senang. Wis ora usah mbok teliti, ngayu kok butuh hiburan. Wah, mbok teliti ya tenang. Mbok teliti bawa tenang. Tangan ngaji terkep istiqomah. Lah buat teliti, mau nang jangan-jangan hiburan. Buat teliti ya tenang, mana rasa apa? Teliti, sama ngaji ya. Buat itu lan patra surat atau irong barang-barang raja dari maring Allah. Kain aku muka satu nama taala ku ala ini dan singkir kau kitab sehingga kelawan gedal-gedalnya saroir. Waruka amatin birang-birang amat tak dulu so melangkai sopa amat al-Qurrota yang mesti bersih isil iman itu wae. Wong biasa imannya lebih kuat dibanding wong terhormat. Dia sakit mau. Jelas itu. Dua suka melarat itu nanti. Walau tahu ini. Suka melarat termasuk fadilah. Suka melarat termasuk apa? Tapi fadilah tinggal perlu berkelanjutan. Oh, nak ngurut terus. Pakai anak, ya kan? Nunggu awalnya dia anaknya nggunakan ayat wal yakhsal lagi narau taroku menolakihim juriatan dia apa? Dari awalnya rapi boleh sing terima. Dan awalnya dia anak putu ya awalnya kau wong kuat. Enggak kau ninggal anak putu sing juriatan dia apa? Manis gak anak wis melarat tuh asane gak Islami. Mergo wis wayahe ora oleh ninggal juriatan dia apa? Tapi nampak kelang di asal aku dikono marat lah tapi aku kuat waktu wong marat udah dalil wah dekne atine lah atine ra putar lah ngomong cek pena kalau ana kiai ngomong ngono tak jamin lah jenengan buka ra apa-apa aku yakin ora hati lah aku yakin ora hati kita ora usah dalil dulu perlu ayat iku turun ra tentang akidah tentang ekonomi. Yo ayat itu turun wa atul yatama amwalahum kan tentang amal kan itu. Ayat itu turun tentang akidah dan ekonomi. Ekonomi. Kok terus iki juga tentang apa? Ana. Apalah urusan ayat itu. Sadukung kang utai sebagian sira kabeh mbak jenis bagian kedua. Antum utai sira kabeh wa guna lan waido amat utawa iman sawang padha dikini. Para tanpa dikumung kojo angko sira kabeh menikah inna saking nikahi imak dan pantiku guna biizni asidina. Kasusnya tadi juga menyangkut sinar rasul. Kulo nu mulai alit ngawas tentang. Makanya sekarang ini kata sing wonten azan ya tetep ngaji. Ya wonten sing fanatik ngradan man. Tapi sing fanatik ora kuat tuh. Bareng mandek azan masjid musola tara pirang. Dan ngenteni aja ikut kalau cara tak pilih mana dia juga suci enggak no kan jawab dia aku nah aku loh betul nah saya bertiwari betul lo perhitungannya ada Imam Malik itu pernah ngaji begini
Ada azan dia tetap ngaji. Padahal azan nggak pakai speaker. Artinya kalau pakai speaker kan orang masih bisa tilak. Itu udah suara muadzin, suara lo speaker. Tapi kalau ratu tangkil lah. Saya ada termasuk uang di sini bodonan ini. Walhasil Imam Malik tetap ngaji. Ada murid yang khusus itu negur. Ya Imam ahli Madinah, ya Imam Malik. Kenapa anda tidak berhenti ini? Imam Malik, anak itulah. Apa yang kamu di sini tidak kalah baik dengan aku. Saat proyek sholat Qobliyah, Imam Malik itu kan. Ini saatnya sholat Qobliyah. Jadi Imam Malik, warwai na'an Umar ketika terjadi demikian, dia awalat Nabi sholat itu. Artinya, apakah ada sedang sholat kemudian sholat? Awalat na'an fi sholat itu. Dan ternyata Imam Malik tidak pertama, beliau hanya meriwayatkan dari Umar. Itu Umar pernah ngajar ini ditegur karena wahai sholat Qobliyah. Ada sholat makhlukah wahai sholat Qobliyah. Bukankah saya masih sholat? Kok bisa sholat? Gue punya uang. Jadi perasaan Umar yang ngaji itu. Itu yang tadi Imam Ghazali ketika beliau cerita pada dulu ini. Beliau cerita wal ilmu sholat itu. Wal ilmu sholat itu. Tetapi tentu untuk orang-orang dalam sebenarnya jadi azan. Jatuh sampai opo. Ngulang ora. Tapi memang masyarakat kula ya saya tetap jawab azan. Kan boleh azan sih. Tapi cara tuh gigi sing jawab iki saiki wis dolar. Aku hati loh, dan kira-kira suaranya mesti tiga. Orang ngaji kiai gunakan itu. Mesti ini ini ada. Nangin-nangin, aku lari kan cara pikiran harus nakal. Betul itu pikiran. Nah, saya nggak kuat juga. Perkaranya ada nih dong. Ya, tetap ini kok unik ya. Jadi kita secara fatwa tetap standar jawab azan itu. Tapi jangan melupakan riwayat dari Imam Malik, dari Sayyidina Umar. Jangan sampai terus menganggap thalabul ilmi itu tidak sholat. Atau thalabul ilmi tidak tidak. Karena kalau enggak juga. Mulai Imam Ahmad bin Hanbal kusuk-kusuk uang pernah ditanya. Ya Ahmad, saya kalau malam sebenarnya sholat tahajud apa menulis, apa ngaji? Jawab Imam Ahmad, kamu sibuk menulis yang jadi kepentingan agama kamu lebih baik ketika sholat. Kok bisa ya Ahmad? Bukankah orang-orang yang sholat itu baru kayak tulisan ulama tentang fadilah sholat? Nah soal yang nulis fadilah sholat tak olah. Wong tak dunia tahajud itu baru kayak wong nulis fadilah tahajud. Itu nulis wong kayak pulau-pulau tidak tahajud. Tapi mereka sendiri riwayat fadilah. Mulan tentu royal itu kan ngasilat. Sebagian itu. Jadi ngomong di tahajud kok gak mikir ini kurang juga tahajud betul. Kau ulama tinggal berarti sing nulis Imam Bukhari nulis kita bisa tahajud. Sampai Rasulullah anak Nabi ya tahajud menurut aku ya Allah anta qayyim sama wadil ardi anta nur sama wa anta Muhammadin haqqun wa nabiyina wa haqqun wal mursaqun wa Imam Bukhari itu bukan sesuatu ya, tahu tapi aku gak yakin lah terus ini. Mesti ulama itu mesti orang aneh. Sekarang ulama itu, ini ngasih sini Umar itu, jika sholat Qobliyah awalat Nabi sholat itu yang diikuti Imam itu, mas. Imam Malik itu dia imam masjid Nabawi, bukan kan imami masjid Nabawi. Kalau mau sholat ya silakan. Wae maksudnya komat sholat. Wah tadi khusus-khusus ikhlas. Di guru atau sholat sunat. Malah tenang. Coba sholat terus apa? Nah, menurut saya ya sama-sama. Bayangkan misalnya orang sholat Qobliyah, roh nah itu Qobliyah sebenarnya. Terus anak hati Qobliyah dulu loro menaik mulai apa? Dimulai takbir itu baru kayak. Itu lama itu gak bisa. Kalau patut ahli baca bisa. Itu misi kon. Kon jadi gak ramati ngalim bisa jadi sampai. Kalau gabung bisa. Paham itu tuh. Pulau fatwa di pulau nama masalah itu anut ahwal. Anut nopo ahwal. Anut nopo ahwal. Soalnya ahwal ulama hingga waktu ada di kata di surat Qobliyah. Sing ninggal Qobliyah itu masih ulama dia. Sing disebut dengan yang berjanji mana itu? Ya mula mati itu
Satu aliran yang nggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang paling masyhur di Zaid bin Aslam. Muridnya nanti kapan? Jadi tak murid-muridnya rata tahu sholat qobliyah. Yang siap ngaji yang murid sunah Rasul tahu sholat qobliyah ba'diyah. Kamu jadi dulu. Dan saya pastikan Anda tidak akan ini. Karena untuk niru ini harus alim. Nah itu kan lebih berat. Maksudnya mendingan qobliyah. Itu terus ya orang-orang itu kalau dia itu orang-orang kafir dia ngambil batu kita tidak ya salam jadi ini apa jadi hajar ya ini waktu tenang ini waktu pikir ini waktu siapa yang ini waktu terus ini bayang atau mekal dia ada gunung tengah meriki lah hadir jibat ya hajar waktu di gunung dapat foto, sing cilik watu, sing gede ya watu. Wasat kolar rasul adna riak syirkun. Napa adna riak syirkun? Riak paling cilik itu jenenge. Saya aku golek nunggon sing aku nak salat qobliyah karo santriku karo wong yo. Aku tak salat qobliyah. Jadi ternyata dia ninggal salat qobliyah saking wedine sirik. Wedine riak lho. Iya. Jadi aku golek nonggon sing wong sak donya ora ora tau tak salat qobliyah. Mungkin toko kecil ora tau ngamen gak wong akhire ora tau salat qobliyah. Makanya fatwa ulama itu dilawan oleh angkatannya Qadiriyah macam-macam dilawan. Jadi al-amal di adlinya dia nak ngamal karena manusia jenenge dia. Tapi watarkul amal di adlinya semata wah ini adalah populer. Sebetulnya ini yang populer apa dia tapi waktu itu populer. Kok dia itu khawatir nanti jual Zaid bin Aslam orang nong sholat. Ya berhubung orang sekarang tipe dia, aku harus dia tidak sama. Oh, begitu kenal lagi dingin-dingan. Tapi kita orang rasa agak-agak, orang ini rasa agak. Aku boleh nonggon, singkang nonggon. Macam-macam lah. Jadi ini bandingno waktu itu cilik cilik waktu awal gunung putih. Waktu kolar rasul hasinal dia. Nawa adinaria, ciri utama ciri itu kan ngamal ya sini. Iya, dan maksudnya itu, maksudnya kan wajib. Wajib itu dari ya orang itu juga lakoni kan. Kalau itu kan wajib. Cocok riak niatnya bener. Itu bah. Ya orang ulama semua itu ya orang macam-macam. Tapi ketika Umar membuat wajib tapi ngaji kopiah. Aku yakin dia kopiah. Iya, itu Rasul kopiah, sudah kopiah. Tapi nak sepatu kopiah gini ya aneh terus. Mulai jadi ulama senang ngono, mulai hampir sengaja ngono dek ini. Iku gue dengan istilah ummah napa roh ummah. Wa hadza taiti utani seneng sing kafir lima Islam. Nam. Badukum nek bagian sira kabeh bagian sing sebagian sing liya. Ai antum wa hunna ta'un fitin. Fala tansaku nikahina. Pangkihuhunna mongko nekawena sira kabeh guna mak di ini alihina kelawan izin keluargane wong sing nguasai imam. Ema walihina dise sing nguasai to waline imam. Wa tuhunna lan nek sira kabeh guna imam, atuhunna dise sing sira kabeh imam isrohunna ing mahar. Lan mung sisi agar ucur lan tadi muhurohunna. Kuatir gak kok opah kaya transaksi seksual tenggene apa? WTS. Jadi maksudnya meriang tenang, ngadepi ayat usrohunna langsung saksi apa? Muhuroh. Ki mahar lho ora bakal opah transaksi. Mereka langsung dia tahu betul, ini kena orang bener, ujur, jawab, ujur. Terus kaya, wah, ketika ulama ini meriang sih, ngadepi umum mati Quran ini. Nah, tapi Quran ini orang salah. Quran itu diturunkan kagum wong soleh, jadi bayangin opah ya opah wong soleh, ya wong solihah. Lah, saya ini maknanya upah itu wong dolim sing ngomong, maknanya upah itu transaksi seks. Tampone kalau itu lah balik wow. Quran maknanya nasoro itu wae nasoro sing tonggo kata man ansori ilang. Saya iki nasoro mesti apa trini? Yo wis ana temu kudu roh sejarah. Yo wis. Sejarah kata berubah. Kemudian ada kata berubah. Kalau perasaane Pak Harto riyen kamu timur-timur. Weh, kita darani timur-timur provinsi termuda. Wong awalnya usul, jadi jenenge timur leste. Nah, nak jenenge dunia itu mungkin berubah. Panjang petane. Nah, bahasa itu bahasa yang di masa lalu jangan kamu maknani dengan bahasa yang sekarang. Paham? Jadi Nasoro sing istilah Quran ora mesti Nasoro sing kan.
Fala tasadiku fangkihuhunna bi idni alihinna wa atuhunna ujurahun muhurahunna bil ma'ruf lan apik manane ma'afe min wiri matlen lan tampo ngendi-ngendi niku lho kata matulhoni yuzulmun wong sing mampu nyaur kok gak nyaur-nyaur niku lho min wiri matlen lan tampo ngendi-ngendi wanaken lan tampo ngurangi kewajiban sing dijanjekno. Tapi nek awale wis hari iki apa-apa maksudnya nasen ngurangi parido sing ditenton. Tapi nek awale walau kok taman hadisun ya wis Mutra itu dinaksun. Mau apa betul kami habisin cek dulu? Naksun, entah naksune. Musonaten hale wiki kafe. Apa ifa dikisi biro-biro wong sing wiki kafe hal. Wera musakesaken to hale ora dino kafe. Dinunjukno nak ujur maknane ora opatan pasisten. Buktine syarat saya wera musafihan. Maknane ora terjadi transaksi dino. Janiaten bisa ora dino kafe daron kelan terang-terang. Wala mutakhidati akhdar lan ora wong sing ngalap jadi semenang simpenan. Akhilak dadi kira-kira kekasih ya semua nang dina wong dina lan sak kira belajar. Mulai dise selera wong dina loro, ono sing terang-terangan, ono sing semenang. Ya kemungkinan ada loro itu. Faida uktin. Mongko nalikane wis den nekai sapa imak, zuwit nanti dise den nekai sapa imak. Wa fikiratin dina alimah lifae. Dadi faida ahsanna tazawwajna tegese kawin sapa nikah. Jadi kirae namung ahsanna kalian apa? Uktin. Painate namung kalau menekani sapa nikah faida ten lan dosa dina jeneng siji. Paling namung wajib ngatasi nikah utawa imak isuma. Kutis parone perkara alam mustanati kang ngatasi pira-pira wajib musnah. Ail haro ini beberapa wajib yang bersiko alat baru dan kawan-kawan. Tidak jane nanat jani zino sopo haro ya lapor. Minang aja di samping sanksi atau sikta ilhad di syuhad. Bayi silat namu katen cilik sopo nikah. Lima wo kamtina gan sekat. Wayu rot nalan den asing na sopo nikah. Isa ima ol. Nisfatanaten ing paruneta. Wayu kosulan den padakno alihina ing atas ima sopo lagi biro-biro budak. Walam yatalan orang gawe sapa wa taala istana ing mukson sarton ing syarat diwujubil haji krana wajib ikhlas bali ibadah di antar balik krana ngekeki faedah sak temne kelakuan iku larut ora kang wujud alihina ing atas iman asan bakar dari kadang ngono ketentuan ini kaful mamlukat sene kai waten iki miliki ing kasan mitoli nalikane ora anane biaya kuliman sosial anakam iku liman keti wong sosial kang kuwatir kepeman kofat kuwatir kepeman al anak ing dina izina situ. Wa atuhu tekang asal zina iku al-masakot iku repot. Sumia denarani jilan zina wa zina li ana frontak nemi zina sabab ada di sebelah repot. Bil hati lananane tak dunia ing dalem dunia walaupun berarti lananane kita fil akhirat umat. Jadi zina maknane repot. So akhirnya repot. Tunangan bojo yo repot, cara kasta sosial yo repot, mau dituntut yo repot kok dadi. Minkum mayyiminkum. Dari kalimal sosial anak minkum tangi sira kabeh. Epi kilapiman kali berbedane wong layak kok kang ora kuwatir temen iki namnal ahrori sing dobrong sing mesti. Wong sing mesti takwane ra bakal zina ora tani kaya amat. Para itu mau ora halal lagu kedhe wong sing layak kok zina apa nek kok apa nek kaya amat. Bakal dalan kaya mengkono agama sini mante wong isato akan kuwasa sapa man. Kuwasa tulakum aula qurratin ing biayai. Mare Imam Asy'ari padane kadung taula qurratin ing biayai. Wong itu sing mesti kok. Wa alaihi wa ala hadal mazhab asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wa kharaja lan ketemu dikauli lan gawe Allah min fatayati mukminat sapa al-kafirah. Ini nak mukminat iki tenang. Jadi mukminat yang pertama dari halal walid. Tapi nak mukminat mriki wa kharaja min fatayati mukminat al-kafirah. Kalau arang tahu tahu. Sapa biro-biro itu imak sing kafir. Nah itu fala yang dulu mengora halal lalu kedhe wong apa nikah buha apa nikah kafir. Walau istima tenaga melarat sapa wong, walau istima tenaga melarat sapa wong, wa qafalan kuatir zina sapa wong. Mbok wedi zina, mbok melarat ora bakal halal ngrapi amat sing napa kafir. Wa antafiru khairul lakum, wa antafiru de sabar sira kabeh anika mamlu katangi nek kaya wong sing dimiliki. Iku khairun apik lakum mesti sira kabeh. Li ala sira supaya ora dadi sapa alwalad anak, ora dadi rofi kon dadi budak. Wong wong kurun tersengatene purane rofi untuk ada wae. Situasi lan gawe kesembaran tidalika ing dalem kono-kono kabeh. Nikah lima. Yuri itu jelasno, yuri itu ngersakno sapa Allah, dibayina supaya jelasno sapa lakum maring sira kabeh. Allah jelasno saro iadinakum ing aturan-aturan agamane sira kabeh. Wa masalih amrikum lan pira-pira kemaslahatane urusan sira kabeh. Allah itu jelasno ben kowe iku maslahat, nara kuat rapi rapi wae amat lah. Kowe penting rapi.
Waya dia ku lan nunjukna sapa Allah kang sira kabeh sunanal ladina ing tradisine wong. Ai taro ikon ladina dite tradisi itu tore ka wong ing kopikum kang durunge sira kabeh. Bahwa nabi-nabi yang orang-orang suci itu solusi razina ya nikah, ora usah kok suci. Wong nabi sing suci wae solusine razina ben apa nikah. Jadi ya nabi-nabi iki sing wong pilihan lho ya nikah. Minal ambiya sing boro-boro nabi ya jamu kudu barang biasa itu. Wah, nggih nabi-nabi iki ya jamu napa? Kudu iki terus ae tradisi iki terus. Gak biasa ae. Minal ambiya sing boro-boro nabi tahlilin dan ngalal wa tahlilin lan arum. Patat diu mongko anut sira kabeh ing para ambiya. Wa ya tu balan obati sapa wa alaikum atas sira kabeh. Ayat dia dibalain sapa Allah hukum lan sira kabeh supaya mencabut sapa Allah hukum sira kabeh. An maksiati sange maksiat Allah Allah kita. Hukum kang ana sira kabeh wa alaiha ing atas maksiat. Allah balekno kowe dibalekno, manane tobat dibalekno sangka maksiat dibalekno menuju ila taatihi maring taatne Allah. Wa ta'ala alim tasing kertas hukum sira kabeh. Hati menterdasing sikap iman dalam perkara kebsar bukan matur sapa Allah taala bu ilmu lakum sira kabeh.